masuk tanpa sucinya. Kehadirannya Maha Kudus. Kita masuk kehadirannya. Kita masuk kehadirannya. Kita masuk kehadirannya Maha Kudus. Mari sembah Dia, kita puji Dia. Mari susah-susah jalan kebenaran sembah Tuhan. Kau ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau Tuhan. Amin. Shalom, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Malam ini saya akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus adalah Allah. Betul? Maka Dia adalah Allah yang ada di alam roh, atau yang kita tahu adalah alam dimensi supranatural. Maka Allah berfirman, maka segala sesuatu dijadikan oleh firman-Nya. Amin. Allah Bapa dan Allah Tuhan Yesus, kita perhatikan ya, di Yohanes 1 ayat 1. Seringkali saya mengucapkan cerita firman Tuhan ini agar Anda ya tahu bahwa Allah itu adalah marga, Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus itu tiga pribadi yang berlainan.
bukan Tuhan. Nah, orang Nasrani itu 3 ya, tapi ini 3 ya berlainan ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Di sini jelas adalah Bapa dan firman itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Kita buka Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit berbicara tentang kerajaan sorga. Amin. Dan seluruh alam semesta dan para pelayannya yang kita sebut, yang kita tahu adalah para malaikatnya. Dan segala tumbuhan dan segala binatang raksasa yang ada di bumi, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Itu isinya itu, ya, semuanya ya. Kita lihat, Allah menciptakan langit, berbicara tentang kerajaan sorga. Alam semesta termasuk para pelayannya yang kita kenal, yaitu para malaikat. Amin. Malaikat yang di surga kita kenal, yang kita tahu, malaikat yang memberontak, ya, yaitu malaikat Lucifer. Malaikat Lucifer adalah malaikat yang melayani Allah. Tugasnya melayani Allah dengan pujian dan nyanyian dengan begitu sangat indahnya. Pada suatu hari, malaikat tersebut datang ke tata dan mencoba duduk di kursi tata kerajaan sorga. Maka datanglah Allah menghampiri si Lucifer tersebut. Dan apa yang terjadi? Hai Lucifer, mengapa kau duduk di tataku? Ya kan, kau adalah pelayanku, ya, kau bukan aku. Kenapa kau ingin menjadi seperti aku? Kita buka Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau yang jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatiku, aku hendak ke langit, aku hendak mendirikan tataku, aku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaiknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur yang kita tahu, yaitu Tartarus. Ya, setelah, ya, perhatikan. Setelah, ya, apa yang dilakukan Lucifer, Allah marah. Ya, dia berniat ingin naik ke atas langit dan hendak mendirikan tatahnya, ya, dan mengatasi bintang-bintang Allah. Artinya dia ingin disembah oleh para malaikat di sorga dan duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, ya. Aku naik mengatasi ketinggian awan-awan. Artinya dia duduk di kerajaan sorga. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Dia ingin menjadi Tuhan, ya. Ini malaikat yang geblek nih, ya. Akhirnya, ya kan, dibuang, dia diturunkan, ya, di dunia orang mati ke tempat yang paling dalam di liang kubur yang kita sebut Hades, ya. Kita buka Wahyu 12 ayat yang ke-9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilempar ke bawah, ya, dilempar ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Lihat, ya, apa yang terjadi, ya. Lucifer yang tadinya bertatap muka dengan yang maha kuasa, ya, menikmati keindahan sorga, ya, dan dengan kemewahannya, ya, dan tentunya di sana tidak ada tangisan dan air mata, tiba-tiba dibuang ke bumi. Tentunya malaikat itu mempunyai kelebihan, ya. Dia itu adalah makhluk di alam supranatural, ya, yang tugasnya melayani Tuhan, ya, dan mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa, ya.
Waktu dia di surga, setiap hari dia melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan bersinar, ya kan, memancar, sehingga dia tidak pernah layu dan dia segar bugar. Pada saat dibuang ke bumi, marahnya minta ampun, dia ngamuk sekali ya. Maka bumi itu ya dikacau balaukan, dibikin seperti bubur. Binatang-binatang raksasa itu semuanya dibunuh. Dengan cara seperti apa? Dia sedot satu persatu ya darahnya ya, karena di dalam darah ya binatang tersebut ada nyawanya, sehingga ia kembali segar bugar lagi. Karena dia kalau tidak hisap darah binatang tersebut, maka dia akan lemas ya. Nah, maka binatang tersebut dihisapnya satu demi satu, sehingga punahlah binatang tersebut. Yang kita tahu adalah binatang purbakala, yang kita tahu dinosaurus, brontosaurus, dan lain-lainnya ya. Lihat, yang tanaman-tanaman yang besar-besar itu dihancurkan semuanya, diinjak-injak ya. Dan kita tahu yang kalau di zaman sekarang itu menjadi fosil ya, yaitu batu bara ya. Batu bara yang sudah berjuta-juta tahun ya dipendam di dalam bumi ya, sehingga menjadi keras, dan kita tahu sama tahu yang kita sebut itu batu bara. Maka kayu menjadi batu bara, dan binatang itu yang mati minyaknya itu menjadi minyak bumi ya. Bayangkan itu berapa banyak ya. Sampai sekarang batu bara aja digali nggak habis-habis ya. Dan minyak bumi pun disedot nggak habis-habis juga. Itu berapa banyak itu dulu zaman itu ya. Belum ada manusia ya. Ya, kita lihat. Udah ada langit dan bumi loh, tapi dikacau balaukan, dihancurkan semuanya. Kita buka ya Kejadian 3, Allah Roh Kudus ya di sini ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Mohon maaf. Haleluya. Berfirmanlah Allah ini ya, ini adalah mohon maaf. Allah Roh Kudus, kita buka Kejadian 2 ya. Bumi belum berbentuk, kosong gelap gulita, samudra raya ya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air ya. Perhatikan ya, Allah Roh Kudus itu rohnya itu melayang-layang di atas permukaan bumi. Yang tadinya bumi itu kosong, belum berbentuk. Kenapa? Karena sudah jadi bubur ya. Sudah jadi bubur, dihancuri oleh malaikat-malaikat itu. Tapi Tuhan tidak melihat hancurnya ya. Dia melayang-layang di atas permukaan air ya, menutupi samudra raya ya. Ya, lihat. Kita lihat lagi ya. Di sini perannya Tuhan Yesus ya. Kita buka Kejadian 3, berfirmanlah Allah ya, jadilah terang. Firman itu adalah, kita tahu adalah Tuhan kita. Maka firman itu lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi di hari yang pertama ya. Kita lihat Allah Roh Kudus berperan lagi ya. Kita buka Kejadian 6, berfirman Allah, jadilah cakrawala. Mohon maaf, ini Tuhan Yesus ya. Kalau firman itu Tuhan Yesus. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di segala air yang untuk memisahkan air dan air ya. Maka Allah menjadikan cakrawala ialah memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu ialah air yang ada di atasnya, dan demikian jadilah demikian. Lalu Allah menamakan cakrawala itu langit dan petang, dan jadilah pagi itu hari yang kedua. Ya, air itu dipisahkan, yang kita tahu ya, di bendung air itu ya, kita sebut sekarang lautan ya, dan daratan itu dipisahkan ya, semuanya sama dia ya. Dan cakrawala dan langit-langit itu ya dirapihin semuanya ya.
kita lihat ya, berfirmanlah Allah ya, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu namanya lautan. Bener kan? Luar biasa Tuhan nih. Bener-bener Allah yang luar biasa nih. Ya, Allah sang pencipta langit dan bumi, Allah dimensi supranatural, sehingga apa yang diucapkan di alam supranatural dengan firman-Nya, maka yang di materi semua mengikutinya. Amin. Allah melihat semua itu baik. Ya, kita lihat Kejadian 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji-biji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji-biji, segala jenis pohon-pohonan, dan menghasilkan buah berbiji-biji. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari yang ketiga. Perhatikan kita lihat ya, apa yang dilakukan Allah. Allah berfirman lagi, amin. Kita lihat Kejadian 14. Jadilah benda-benda penerangan pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerangan itu menjadi tanda menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerangan pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua belah penerangan yang besar itu, yakni lebih besar dari menguasai siang dan lebih kecil menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Ya kan, luar biasa, bintang-bintang diciptakan melalui firman-Nya ya. Kita lihat ya, Allah menaruh semua itu cakrawala menerangi bumi dan menguasai siang dan malam, dan memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, dan itulah hari yang keempat. Ya, kita lihat firman Tuhan ya, ayat selanjutnya. Haleluya. Kita buka Kejadian 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang hidup bergerak yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhi air dan laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang kelima. Perhatikan di hari yang keenam apa yang dilakukan ya. Haleluya. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi menguasai segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata. Ini bahasa hari yang kelima ya. Melata ya di air ya, jenis binatang liar, dan demikian Allah menjadikan segala jenis liar, jenis ternak, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik ya. Hari kelima ini ya, masih ya. Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Ini lihat, tiga Allah, satu Allah tapi tiga pribadi yang berlainan. Kita lihat di hari yang keenam. Kejadian 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar, dan gambar Allah diciptakan. Dia laki-laki yang kita kenal adalah Allah. Marilah kita membuat manusia menurut rupa dan gambar kita. Berarti ini ada lebih dari satu. Bicara kita ini berarti ada tiga ya. Maka diciptakan manusia. Karena manusia adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia tujuannya untuk mengalahkan si iblis, si Lucifer itu ya. Agar kita menang ya, dapat mengalahkan dia, karena iblis sudah dibuang ke bumi
Ya, maka Allah menciptakannya manusia agar tugasnya itu mengalahkan si iblis, ya. Lihat, Tuhan tahu suatu hari manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan tahu manusia akan putus hubungannya dengan Allah. Maka diciptakanlah manusia yang sempurna. Supaya apa? Supaya manusia yang sempurna itu ya menjadi apa yang seperti firman Tuhan katakan, seperti apa yang Tuhan inginkan, sehingga ia dapat mengalahkan si iblis, si raja tua, si ular naga tua itu, ya kan, dengan manusia ciptaan Tuhan yang sempurna ini, ya kan, maka semua dimenangkan. Amin. Kita lihat di Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkan di Taman Eden dan mengusahakan memelihara taman itu. Lalu Allah memberi perintah kepada manusia si Adam, semua pohon dalam taman ini ya boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab hari engkau memakannya pasti engkau mati. Ya, Tuhan sudah memperingatkan kepada Adam agar jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk atau bohodi, ya. Allah Tuhan, Allah Bapa, Allah Tuhan, Allah Roh Kudus, kita lihat lagi ya, berperan lagi di Kejadian 2 ayat 21 sampai 23. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Kenapa tidur nyenyak? Dia capek. Setelah dia memberi semua nama ciptaan ya yang ada, ya binatang yang ada di langit, di bumi, di dalam bumi, bagai dalam bumi. Maka pada saat itu manusia capek, ya, dia capek, dia tidur nyenyak, tidurlah ia di atas batu, ya. Tuhan mengambil salah satu rusuknya, ya, lalu menutup tempat itu dengan daging, ya. Setelah diambilnya tulang rusuk si Adam, ditutupnya dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan manusia dibangunnya seorang perempuan, yaitu yang bernama Hawa. Lalu dibawanya manusia itu, lalu berkatalah manusia ini, inilah dari tulangku, dari dagingku. Ia menamai perempuan itu adalah Hawa, sebab ia diambil dari laki-laki. Perhatikan apa yang dikatakan Adam. Di zaman sekarang cenderung laki-laki kebanyakan tidak bertanggung jawab. Apa-apa sedikit-sedikit ya istri disalahkan, ya, istri jadi pelampiasan begini dan begitu, ya. Kalau ada yang bagus, ya kan, selalu ya kan tidak dipuji, ya. Dan kalau ada apa-apa, istri yang disalahkan, ya. Makanya di zaman sekarang, ya kan, laki-laki tidak bertanggung jawab. Ini dari mana asal usulnya, ya. Kita perhatikan. Perhatikan, keselamatan bukanlah barang murahan. Orang-orang pilihan Allah berhak menerima keselamatan. Amin. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit banget yang terpilih. Ya. Jadi di zaman roh ini adalah zaman percepatan, ya. Kita mengabarkan Injil, orang tidak mau mendengar, kita tinggalkan. Orang mendengar, kita bimbing dia, kita didik dia, ya kan, kita ajari dia, kalau diberi kesempatan kita baptis dia. Tapi kalau orang itu hanya main-main, hanya pura-pura, bertobatlah. Jika engkau mempermainkan Tuhan, engkau pura-pura bertobat begini dan begitu, ya kan, saya tidak bisa berkata apa-apa, ya kan, tapi kau mempermainkan Tuhan si juru selamat itu, ya. Kau kalau tidak bertobat, ya saya kasih tahu, engkau pasti akan mengalami masalah, ya. Dan saya kasih tahu, banyak sekali hamba Tuhan, ya, ribut jemaatnya, pindah ke sini, pindah ke sono, ya. Padahal kita tahu jemaat itu adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya gereja atau gembala.
Kalau jemaat itu pindah ke gereja lain, berarti dia tidak cocok di sini. Dia mau pindah ke gembala yang lain. Dia ikutin apa yang kata hati dia, ya kan, betul nggak? Belum lama ini saya mendengar ada jemaat pindah ke gereja lain, ya kan. Bahkan belum lama ini hampir terjadi baku hantam loh, ya. Bikin malu saja, ya. Apakah itu isinya Tuhan Yesus di dalam hamba Tuhan itu? Apakah ular? Kita saksikan, kita teruskan kebenaran firman Tuhan ini, ya. Lalu iblis datang dalam bentuk ular ke dalam Taman Eden menghampiri Hawa. Dan iblis berbicara dan mempengaruhi Hawa. Katanya, semua buah di taman ini, ya, boleh kau makan, tapi hanya satu pohon. Terbalik. Seluruh di taman ini tidak boleh kau makan, hanya satu pohon, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang buruk ini boleh kau makan. Lihat apa yang dilakukan iblis. Iblis itu kalau ngomong itu suka memutarbalikan fakta. Jadi kalau berbicara itu, kalau suka memutarbalikan fakta, ya, dia adalah keturunan iblis. Di dalamnya tidak ada Tuhan, tentunya ada iblis. Hati-hati dengan orang seperti itu. Baik dan buruk kita tahu, ya, orang itu benar atau jahat dari perkataannya kita dengarkan saja. Apakah orang itu isinya Tuhan? Tentunya kalau isinya Tuhan, dia akan berbicara tentang firman terus, ya. Dan dia menjadi pelaku firman dan lihat buah-buahnya. Dan apabila orangnya itu isinya ular, ya, dia akan memutarbalikkan, ya. Dan dia ngomong dia tidak mau ngaku, ya, dia memutarbalikkan fakta. Lihat, dilakukan iblis. Dia memutarbalikkan fakta. Apa yang dikatakan Allah kepada Adam agar dilarang buah ini jangan dimakan, malah dikatakan sebaliknya oleh si ular itu. Ya, lihat. Apa yang dikatakan iblis, ya. Hawa, jika engkau memakan buah ini, maka engkau akan mengetahui, ya, yang baik dan yang buruk, maka engkau akan seperti Allah. Maka pada saat itu, ya, Hawa mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu dimakannya. Di sebelahnya ada Adam, tapi Adam tidak melarangnya, malah ikut makan, ya. Inilah yang terjadi, ya. Pada saat itu juga, ya, setelah dia memakan, dia tiba-tiba dia sadar diri bahwa dia telanjang dan dia malu, ya. Maka dia segera sembunyi, ya. Sembunyi di semak-semak untuk menutupi auratnya, ya. Maka nggak lama Allah datang, ya. Allah datang, ya, mencari Adam, ya. Kenapa tidak mencari Hawa, ya? Karena Tuhan Allah itu selalu mencari seorang kepala, seorang imam. Apa yang dilakukan istri kalau istri berdosa, istri bersalah, yang dicari, yang dihukum adalah Adam suaminya, ya. Yang ditegur adalah suaminya. Jadi laki-laki harus bertanggung jawab. Tapi di sini kita lihat apa yang dikatakan Adam. Adam, di manakah engkau berada? Tuhan, aku di sini. Aku malu, aku telanjang. Apakah engkau telah memakan buah yang kurang itu, pengetahuan yang baik dan yang buruk? Ya, aku sudah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Perempuan yang kau ciptakan itulah yang memberikan aku makan. Lihat, pertama dia bilang, ya kan, ini adalah istriku yang diciptakan, yang diambil dari tulang-tulangku dan dari daging-dagingku yang menjadi istriku, ya. Sekarang dia ngomong begitu, dia ngomong apa? Perempuan yang kau ciptakan itulah yang memberikan aku makan. Ciptaan yang pertama sudah jelas bahwa si Adam ini adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ya, di zaman sekarang kalau laki-laki tidak bertanggung jawab, ya,
kita nggak usah heran, karena ciptaan yang pertama aja sudah begitu. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Setelah Allah mulailah mengutuki, ya. Sebelum Allah mengutuki, ya mengambil seekor domba, ya, dirobeklah domba itu yang dalam kondisi masih berdarah-darah, disuruh Adam dan Hawa untuk memakainya, ya, dalam kondisi yang masih banyak darah, ya, karena mereka malu, ya. Itu terjadilah korban pertama di sorga, ya. Makanya kalau pertama itu domba, kenapa sekarang jadi kambing? Saya jadi bingung dah. Setelah itu Allah mulai mengutuk, "Hai Adam, ya, engkau akan aku buang ke bumi. Engkau akan bersusah payah mencari nafkah untuk anak dan istrimu." Kedua, "Hai Hawa, ya, aku kutuk, kau akan kubuang ke bumi, engkau akan sakit pada saat engkau ingin melahirkan anak. Dan ular juga dibuang. Ular, engkau akan berjalan dengan badanmu, ya kan, dan makananmu adalah debu dan tanah." Karena Adam dan Hawa diciptakan itu, ya, Adam diciptakan dari debu dan tanah. Jadi debu dan tanah adalah makanan ular. Jadi makanan ular, makanan si iblis itu adalah debu dan tanah. Adalah debu dan tanah itu berbicara manusia. Artinya, ya, makanan iblis itu adalah manusia. Tak heran, ya, di zaman sekarang, ya, iblis, ya, iblis itu kalau mau makan manusia dia beri penyakit. Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit, tapi iblis menciptakan penyakit, ya, dengan obat-obatan tentunya, ya. Kalau kita imannya bagaimana, Tuhan tidak melarang kita memakan obat, ya, untuk menyembuhkan penyakit, ya. Perhatikan orang-orang, ya, satu demi satu mati, ya, dan mengenaskan, ya. Lihat, kalau dia tidak di dalam Tuhan, matinya mengenaskan. Perhatikan wajahnya pada saat dia mati, pasti mukanya ketakutan, karena yang datang menjemputnya itu bukan malaikat terang, malaikat kegelapan, malaikat pencabut nyawa. Itu malaikat yang akan membawa dia ke dunia orang mati, ya. Di zaman sekarang, pada umumnya jika orang berbuat salah, perhatikan, pertama dia pasti malu. Perhatikan kata-katanya, pasti belepotan, ya. Pasti kata-katanya grogi dan tidak beraturan. Ciri-ciri orang takut, ya. Ingat cerita bagaimana Nabi Yohanes mulai membaptis. Pertama ia membaptis orang Farisi. Yang kedua datanglah orang Farisi dan orang Saduki. Apa katanya? "Hei keturunan ular beludak, nyah kau dari sini." Ya, perhatikan. Berarti, ya, di dalam orang Farisi dan Saduki itu ada ular. Jadi orang Farisi, orang Saduki adalah orang-orang yang belajar, yang mengerti tentang ajaran hukum Taurat. Ajaran hukum-hukum Taurat, ya, mereka menjadi seorang tokoh-tokoh dan ahli-ahli agama terkenal. Tapi belum tentu loh isinya Tuhan loh. Perhatikan, di zaman sekarang, perhatikan, ada orang yang pura-pura, ya, mau bertobat, ya, karena datang ke gereja, karena dikasih uang baru mau datang. Sekali kita boleh, 2 kali, ya kan, saya rasa sudah keterlaluan. 3 kali dan seterusnya itu sudah pasti itu isinya ular, itu bukan Tuhan loh. Ada yang pura-pura datang ke saya, "Ajarin saya dong tentang Alkitab, saya mau ikut Tuhan, gini dan begitu." Dia saya tanya, "Bener nggak? Sungguh-sungguh nggak?" Iya. Begitu saya cek, ya kan, ternyata mereka melakukan pertobatan palsu. Mereka datang ke gereja hanya karena uang. Jadi Tuhannya orang-orang yang keturunan budak itu adalah uang, bukan Tuhan isinya. Perhatikan, bukan jemaat saja yang begitu.
Banyak sekali hamba Tuhan yang isinya ular, belum tentu isinya Tuhan. Ya, perhatikan ya, dari satu cerita yang tadi, mereka memperebutkan jemaat, padahal sesungguhnya mereka memperebutkan kolekte, memperebutkan persembahan. Karena persembahan dia banyak pindah ke gereja orang, maka dia memperebutkan itu. Bertobatlah. Engkau yang mendengar, jika engkau tidak bertobat, malah petaka ini akan segera datang kepadamu. Ya, di zaman dimensi roh adalah zaman percepatan. Banyak orang salah dalam hal menginjil. Ada orang mengabarkan Injil, ya kan, kepada orang-orang miskin, ya, di kolong jembatan, ya, kepada orang peminta-minta dan tempat pemulung. Pada saat kita datang memberikan makanan, kita mengabarkan Injil, mereka terima, mereka mendengarkan. Sesungguhnya mereka masuk kiri karena mereka tidak peduli, mereka masuk bodo amat. Tapi hanya orang-orang yang terpilih, ya kan, mereka mau datang dan mau diajarkan Injil dan bahkan ingin dibaptis. Hati-hati loh, pertobatan ini bukan main-main loh. Kalau kau mempermainkan Tuhan, lihat nasibmu. Malang nasibmu, ya kan, masalah musibah akan datang dalam kehidupanmu, bencana, ya kan, dan malapetaka dan kutuk ini datang ke dalam kehidupanmu, ya. Ingat kejadian cerita tentang Raja Herodes, bagaimana dia menghina firman Tuhan. Ya, malaikat datang ditamparnya tuh Raja Herodes, dia ditampar mukanya pengok, dia dimakan cacing perlahan-lahan sampai busuk badannya dan matinya pelan-pelan. Ya, bertobatlah. Anda yang mendengar, jangan permainkan firman Tuhan. Jika Anda percaya, percayalah sungguh-sungguh, jangan dibuat main. Ya, jika Anda mendengarkan, ya kan, dan engkau sungguh-sungguh, engkau diberkati. Dan jika engkau permainkan Tuhan, lihat apa yang terjadi nanti. Saya tidak mau menghakimi, saya tidak mau menyumpahi. Lihat apa yang terjadi kalau engkau melakukan itu, ya. Malapetaka pasti akan datang dalam kehidupan Anda. Ya. Banyak salah orang dalam hal menginjili. Datang, ya kan, bagus sih, ya, kita kabarkan Injil, kita datang, ya, ke penjara-penjara begini dan begitu. Belum tentu loh mereka itu orang-orang pilihan loh. Buang-buang waktu loh menurut saya loh. Memang, ya kan, secara daging, secara apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, ya kan, itu adalah hal yang baik. Tapi belum tentu loh, ya. Baik menurut Anda, belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi saran saya, ini adalah tahun percepatan dimensi roh, ya kan, yang seperti itu. Buang. Lihat, malaikat melakukan dosa, ya, dan sepertiga malaikat menyembahnya, dibuang semuanya. Lihat apa yang dilakukan Adam, Hawa, dan ular, dibuang, ya. Jadi saran saya, jika Anda yang mendengarkan, Anda mengerti, ya kan, orang-orang seperti itu, ya kan, jika tidak bisa dibina, binasakan sekalian, buang semuanya. Karena pertobatan itu bukan barang sembarangan. Jangan sampai pada saat Anda melakukan ini dan melakukan itu, ya kan, pada saat Anda pulang ke surga, nama Anda tidak tercatat dalam buku kehidupan, ya kan. Bukankah Tuhan, aku telah mengabarkan Injil kepada orang-orang miskin ini dan itu, begini dan begitu. Tuhan bilang, nyahlah kau, aku tidak mengenal engkau, ya. Karena apa yang kau lakukan bukan seperti apa yang aku inginkan. Karena engkau melakukannya itu menurutmu baik, tapi menurutku tidak baik. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Amin. Ya, banyak sekali, ya, orang-orang yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih, ya. Berbahagialah, ya, orang-orang pilihan Tuhan, ya, yang mau mendengar sabda firman Tuhan pada malam hari ini, ya. Mereka bertobat, mereka melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan, ya. Sebelum kita masuk firman doa, kita nyanyikan satu pujian, ya. Kau hadir di sini,
penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi, Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Dimanapun aku ada engkau hadir. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Angkat tanganmu bersama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Jamahlah kami, Terima kasih Tuhan. penuhi kami Jamalah hati kami dengan kuasa Tuhan. Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, Roh Kudus. Dimanapun kami berada, apapun musim kehidupan kami, mampukan kami terbatas Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama katakan jamahlah kami. Jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. sekali lagi jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
kasih Roh Kudus, malam ini Kau hadir di sini, jamalah kami, penuhilah kami dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Semua yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin.